sahabat Adena, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Malam ini rencananya Adena bersama Bang Akeo akan menuju Jawa Tengah, tepatnya ke Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, untuk melakukan pendakian besok ke Gunung Prau via Wates. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan. Lagi nunggu jemputan, elep bersama rekan-rekan dari kota Bandung. Yuk ikuti terus perjalanan Adena. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Setelah menunggu, akhirnya kendaraan pengangkut peserta pendakian tiba juga. Dengan dipandu oleh akang supirnya, langsung menempatkan barang bawaan dan duduk di kursi yang tersedia. Wah, kendaraannya cukup luas juga ya. 2 unit sorot elep siap meluncur menuju Wonosobo, Jawa Tengah. Gaskeun baladena. Karena perjalanan dilakukan pada malam hari, jadi harus pintar-pintar memanfaatkan waktu untuk tidur, walau harus dengan kondisi duduk. Karena dipastikan jauhnya perjalanan tidak akan sampai sebelum pagi di tempat tujuan. Hingga pagi menjelang kami masih di perjalanan. Pemandangan yang nampak begitu indah, deretan perkebunan dan jalan yang meliuk-liuk begitu membuat jantung berdebar. Wow, rupanya kami sudah berada di wilayah Temanggung, di jalan menuju base camp Wates. Wih, keren banget ya. Ini sangat indah. Akhirnya kami tiba di area base camp Wates. Nampak para peserta pendakian bergegas turun. Nah, akang ini namanya Kang Husna asal Cijerah, Bandung. Sementara 2 unit mobil pengangkut peserta pendakian istirahat di area parkir, para peserta ngabring menuju homestay dengan semua barang bawaannya melewati base camp utama pendakian Gunung Prau via Wates. Mereka nampak angka ribung. Hehehe. Base camp pendakian Gunung Prau via Wates berada di Jalan Candiroto Kejajar, kilometer 11, Dusun Gejungan, Desa Wates, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Base camp utama pendakian biasa dijadikan shelter untuk berkumpul dan beristirahat para pendaki yang akan nanjak Gunung Prau. Ini adalah bagian dari base camp untuk melakukan pendaftaran atau registrasi bagi para pendaki. Di sini juga terdapat etalase yang menyajikan aksesoris dan pernak-pernik bertema Gunung Prau. Ada stiker, ganci, enamel, dan perlengkapan mendaki lainnya. Dan baladena bisa membelinya untuk kenang-kenangan. Inilah base camp pendakian Gunung Prau via Wates. Sangat mudah dijangkau karena terdapat di pinggir jalan Desa Wates dengan tulisan besar dan mudah dikenali. Di sini para pendaki bisa beristirahat sebelum dan sesudah melakukan pendakian. Tempatnya cukup luas dengan lantai beralaskan tikar. Namanya juga base camp, jadi jangan heran jika tempatnya penuh dengan para pendaki. Adaptasi dan nikmati saja. Luar biasa, suasana perkampungan yang begitu tenang. Walaupun rata-rata kondisi rumah sudah permanen dengan bangunan tembok, tapi suasana khas Jawa masih terasa begitu kental. Pemukiman yang bersih dengan jalan cor yang rapi. Desa Wates dianugerahi alam yang indah dengan topografi tanah perkebunan yang subur, sehingga paling banyak profesi masyarakatnya adalah bertani, terutama petani sayuran. Sekarang saya berjalan di antara gang pemukiman untuk mencari homestay tempat berkumpulnya tim satu rombongan. Menelusuri pemukiman seperti ini menjadi pengalaman yang menyenangkan karena bisa mengenal suatu daerah, tegur sapa dengan warga, dan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Permisi Bu. Sekalipun daerah ini surganya sayur mayur, namun aktivitas jual beli sayuran dan menu untuk makanan pokok warga tetap ada. Seperti pedagang keliling sayuran dan makanan ini yang dihampiri banyak warga untuk berbelanja. Nasi jagung. Oh, empu namanya. Sinar. 5.003, murah meriah dan mengenyangkan. Praktis sih. Khas mana ini, Mas? Telogo Menjer, Wonosobo. Saat berjalan menuju homestay, saya bertemu dengan pedagang makanan lainnya. Langsung deh belanja beberapa keperluan untuk makanan tambahan.
Wes, akhirnya tiba juga. Dan inilah homestay tempat berkumpul peserta pendakian untuk berkemas, mandi, makan, dan persiapan lainnya. Setelah semuanya ready, kami pun mulai mendaki menelusuri gang keluar pemukiman menuju jalan ke jalur pendakian. Di titik kumpul ini, para pendaki bisa menentukan apakah mau trekking atau naik jasa ojek agar bisa menghemat waktu menuju pos 1. Hai sahabat Adena, buat kalian yang mendaki Gunung Prau Piawates, untuk mengefektifkan waktu pendakian, kalian bisa memanfaatkan jasa ojek gunung. Untuk biayanya worth it, Rp25.000. Setidaknya bisa meringankan. Ayo lanjut. Jika yang lain memilih ojek gunung untuk menuju pos 1, maka saya dan beberapa rekan pendaki memilih jalan kaki karena lebih seru dan menantang. Wow, ini sangat indah. Trekking di jalur pendakian menelusuri perkebunan yang luas. Mantap. Selain tanahnya yang subur dan cuaca yang sejuk, jenis tanaman yang ditanam di sini didominasi oleh sayuran dengan kualitas terbaik. Selamat siang ibu-ibu. Semangat selalu. Wonoboyo, mantap. Panen apa bu? Weh, semoga berkah ya. Banyak duit, banyak rezeki, sehat selalu. Siap. Nih ibu-ibu ini tinggal di kampung mana? Oh cantik-cantik yo. Ayu-ayu tenan. Kulitnya putih-putih. Ya. Enggak lah, enggak. Keren. Dilanjutkan. Kita nanjak dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Thank you, siap. Tidak mudah menggarap tanah gembur dengan kemiringan yang cukup ekstrim. Namun dengan teknik tertentu, para petani di sini tetap bisa memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Wow, ini luar biasa. Wes, tak terasa ya, setelah cukup jauh berjalan, akhirnya kita akan tiba di pos 1. Inilah pos 1 dengan nama Blumbang Kodok yang berada di ketinggian 1977 mdpl. Sebelum mendaki dengan trek jalur hutan, kami berkumpul dan berdoa bersama, memohon kelancaran dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipimpin oleh Kang Wendy sebagai koordinator pendakian bersama. Setelah briefing dan berdoa bersama, para peserta pendakian Gunung Prau Piawates mulai trekking melalui hutan cemara yang rindang dengan trek pendakian yang landai dengan dominasi jalinan akar sepanjang jalur pendakian. Pendakian Gunung Prau Piawates boleh disebut jalur yang cukup landai dibanding jalur lainnya. Walaupun jarak dari base camp hingga ke Camp Sunrise cukup jauh, tapi view sepanjang jalur sangat eksotis. Salah satu dari sekian banyak keindahan Gunung Prau adalah terdapatnya pohon cemara dengan ukuran yang besar-besar, menandakan usianya sudah sangat lama. Satu hal daya tarik yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sebagai pendaki. Jangan pernah buang sampah sembarangan, terutama di gunung. Ada kelebihan tersendiri saat kita mendaki melalui trek yang tersusun dengan jalinan akar seperti ini. Selain indah dipandang mata, juga jadi pijakan tangga alami sehingga jalur dengan permukaan tanah tidak licin, terutama saat turun hujan atau jalur yang basah karena aliran air. Namun harus tetap hati-hati saat melangkah, karena kondisi akar yang mencuat keluar bisa menyebabkan kaki tersandung. Ada satu hal lagi yang menurut saya unik saat mendaki Gunung Prau Piawates. Ada dua karya yang berdampingan di alam ini. Yang pertama karya Tuhan, yang kedua karya manusia. Yang kedua-duanya memiliki fungsi yang sama untuk menyalurkan air karena kebutuhan. Yang pertama adalah jalinan akar, yang kedua jalinan selang. Berdua-duanya klop, berdampingan, dan penting keberadaannya. Langkah demi langkah terus dipacu meninggalkan pos 1. Hela nafas dan semangat terus digas melewati pohon cemara dengan jalinan akar yang keras, rumit bak jalur pikiran, namun mengarahkan setiap nutrisi hingga pucuk tertinggi. Begitu juga dengan kami. Langkah demi langkah yang dipacu,
hingga tak terasa tiba di pos 2 Cemaran. Inilah pos 2 Cemaran yang berada di ketinggian 2112 mdpl. Kita sekarang tiba di pos 2 pendakian Gunung Prau Piawatas. Kita istirahat dulu, kita minum dulu. Kadang cuaca dingin ini seperti menipu, seolah-olah tidak haus, padahal itu haus. Agar tidak dehidrasi, kita isi dulu cairan. Oke? Seperti halnya penjelajah yang terus melangkah mengikuti arah, di antara semangat dan lelah, tetap yakin dengan hatimu, di antara ketakutan dan ragu. Mimpi dan harapan adalah ekspektasi di depan. Entah seperti apa kenyataannya. Teruslah melangkah dan apapun yang terjadi, kau tetap luar biasa. Berada di satu jalur dan satu hobi dengan mereka para pendaki jadi kebanggaan tersendiri. Tak peduli mereka dari mana, sudah pro atau pemula, satu rombongan atau tidak, nyatanya kita bersama di satu tempat dan menuju ke arah yang sama. Bercanda dan tegur sapa mengalir begitu saja, walau malu dan ragu. Akhirnya keadaan mengubah segalanya. Kita saling menyapa dan mengenal, hingga di cerita selanjutnya, kita jadi sahabat. Kabut nan lembut turun bak selimut menutupi pepohonan di hutan, membuat suasana hutan menjadi hening dan syahdu. Disertai suhu yang dingin, kami pun tiba di pos 3 Sudung Dewo, area pos yang luas di antara pepohonan cemara yang rindang. Pos 3 kadang menjadi area camp alternatif saat kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terus summit. Bahkan sebagian pendaki sengaja mendirikan tenda di area ini, lalu tektok ke camp Sunrise. Pos 3 Sudung Dewo 2375 mdpl adalah salah satu alternatif bagi para pendaki untuk mendirikan tenda di area ini, dan areanya cukup luas. Namun di sini udaranya sudah lumayan dingin. Pastikan perlengkapan yang kalian bawa atau kalian pakai safety agar tetap sehat dan happy selama mendaki. Yuk kita lanjut. Setelah melewati area camp pos 3 Sudung Dewo, para pendaki akan melewati jalur air dan tanjakan dengan anak tangga bertepikan kayu. Tanjakan ini cukup panjang. Bagi para pendaki, tanjakan ini terkenal dengan nama Tanjakan Cinta. Tapi bagi Adena, ini adalah tanjakan perjuangan, karena butuh perjuangan untuk menyusun anak tangga dan meniti tanjakan ini. Wow! Betul kan? Kalau ini bagi Adena adalah tanjakan perjuangan. Karena melihat dari sini ke bawah saja butuh perjuangan, apalagi ke atas, perjuangan banget. Jika tadi saluran airnya kosong, alhamdulillah sekarang ada selang di mana airnya mengalir. Dan dengan air ini, para pendaki jangan khawatir kekurangan air untuk logistik, untuk minum dan sebagainya. Tapi harus bijak, jangan dipotong atau dirusak. Keren. Sahabat Adena sambil nunggu Bang Akeu yang masih di bawah, karena pompan plastik untuk nampung air masih di Bang Akeu. Kita nyicipi dulu nasi jagung yo, khas dari Desa Wates. Benar ya? Kita coba rasanya. Rasanya seperti jagung. Sahabat Adena, setelah barusan kita melewati Tanjakan Cinta, kita akan melalui trek dengan lebar jalur kurang lebih 50 cm. Di sini jalur rawan longsor. Untuk itu siapapun yang mendaki ke sini harus tetap waspada dan hati-hati. Tapi selain itu, view dari sini keren banget. Jika daya tangkap kamera seperti apa yang kami lihat dan kami rasakan langsung, wow, tentunya Baladena tidak akan merasa terbatas dari apa yang ada di frame layar saja. Walaupun cuaca berkabut, namun view di area yang kami lihat sangat indah.
Sudah terdengar riuh-riuh para pendaki di atas. Sepertinya sudah dekat ke area camp. Tempat saya mengambil gambar adalah persimpangan satu antara jalur ke Pelawangan dan jalan pintas untuk menuju ke Bukit Rindu. Nah, ini tanjakan dengan anak tangga yang langsung menuju Bukit Rindu. Bukit Rindu adalah salah satu area camp favorit para pendaki Gunung Prau Piawates. View dari area ini sangat keren karena dapat tampilan terdepan pemandangan Gunung Sindoro Sumbing sebagai ikonik view dari Gunung Prau. Nah, ini adalah persimpangan dari jalan menuju Pelawangan dan Bukit Rindu. Karena tujuan Adena ke area Camp Sunrise, Adena pun lanjut trekking menuju jalur puncak. Di jalur pendakian yang Adena lalui, nampak beberapa pendaki mendirikan tenda. Area ini tidak terlalu ramai dengan tenda para pendaki. Entah seperti apa di atas sana. Wow, walaupun katanya jalur paling landai, bukan berarti jalur pendakian Prau Piawates tanpa tanjakan. Selain tanjakan cinta, sepertinya ini adalah tanjakan cukup ekstrim untuk jalur pendakian ini. Wih, mantap banget bukan? Hehehe. Yuk kita lanjut nanjak. Semangat! Waduh, saya pikir dah habis. Ternyata belok kiri nanjak lagi. Hahaha. Dari mana, Mas? Wih, yuk barengan yuk. Tur napas. Masnya dari Jogja itu. Barusan kita nanjak, belok kiri, kejutan. Tanjakan lagi. Tapi rimbun karena di sini sekitarnya pohon cemara. Cuacanya mulai mendingin. Cemaranya keren banget. Sudah mulai temaram. Padahal ini sekitar jam 2. Karena turun kabut, kurang pencahayaan matahari. Jadi lumayan gelap. Wih, keren ya tanjakannya. Berasa nggak habis-habis. Apalagi si Mas tadi nanya terus, masih jauh Mas, masih jauh Mas. Hahaha. Meneketehe, saya juga baru pertama kali ke Prau Piawates. Hihihi. Wih, akhirnya sampai juga di area camp Pelawangan. Akhir dari tanjakan Prau Piawates. Terlihat ada beberapa tenda yang sudah berdiri. Tiba di sini cuacanya berkabut pekat, dingin pisan baladena. Hehehe. Di sini ada yang mendirikan tenda. Saya pikir ini puncak. Ternyata masih ada lagi. Hujan mulai turun. Kita lanjut yuk. Hari terus beranjak senja. Kabut yang menyelimuti area Gunung Prau semakin pekat. Sebagian tim dengan langkah cepatnya sudah tak terlihat satupun. Sekarang saya tiba di area camp Cemoro Tunggal. Ingin rasanya cepat berteduh di dalam tenda yang hangat. Namun perjalanan masih cukup jauh. Bermodalkan semangat dan sisa-sisa tenaga, saya pun terus trekking berharap memperdekat jarak ke area Camp Sunrise. Wih, para pendaki ini begitu nyaman dengan tendanya yang sudah berdiri di antara pohon cemara yang rindang. Wah, pasti mereka sedang masak-masak dan makan-makan sambil selimutan dengan sleeping bag. Hai, sambil trekking pikiranku terus membayangkan kenyamanan yang mereka rasakan di dalam tenda. Warna tenda para pendaki begitu kontras di antara warna hijau perdu savana Gunung Prau dan warna kabut yang putih. Trek yang saya lalui masih terlihat jelas walau jarak pandang ke depan cukup samar karena kabut. Dari kejauhan deretan tenda semakin banyak terlihat. Aneka outer tenda nampak warna-warni di antara pekatnya kabut sore ini. Mereka di mana ya? Sepanjang area ini adalah area camp favorit para pendaki di Gunung Prau.
Area ini seolah titik utama berkumpulnya para pendaki dari semua jalur pendakian ke Gunung Prau. Ini adalah Sunrise Camp area, spot terbaik untuk menikmati view dari Gunung Prau. Dan ini salah satu area camp dengan kontur tanah rata. Wes, rupanya itu tenda teman-teman pendakiku. Dan mereka sedang mendirikan tenda. Asik, yuk kita hampiri Baladena. Hai, I'm coming. Selamat malam sahabat Adena. Tadi kita buat tenda, namun karena situasi hujan dan kabut, jadi tidak sempat ambil video. Nah, tendanya sekarang udah selesai. Kita sekarang lagi masak-masak untuk ngisi perut agar ada tenaga dan energi. Kita juga persiapan untuk sholat maghrib. Nah, Adena lagi makan iwa peye sama nasi jagung. Nih Mak Akeu lagi persiapan masak mie instan sama jamur mushroom. Anjay. Itu Kang Asep tuh, Kang Asep sama Kang Taufik. Nah, nanti kita lihat kondisi perkemahan area camp di Camp Sunrise. Ini jalur Patak Banteng ya yang di sini. Kita kan dari Wates. Namun kita buat tenda di area ini ya, agar nanti view-nya keren. Jadi agar oke asli nah. Mantap pokoknya. Alhamdulillah pagi yang cerah di Camp Sunrise Gunung Prau. Dari sini semua pendaki berkumpul untuk melihat keindahan Gunung Prau. Ada yang dari via Patak Banteng, via Wates, Luarwati dan sekitarnya. Inilah keindahan Gunung Prau. Alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah pisan dan view yang terlihat wow indah banget. Impian para pendaki yang singgah ke Gunung Prau sempat berkecil hati kalau cuaca pagi ini tidak akan sekeren ini karena cuaca kemarin begitu berkabut dan hujan walau tidak terlalu deras. Yuk Baladena kita explore area Camp Sunrise Gunung Prau mumpung cuacanya meledak edan. Hahaha. Rasa lelah, letih, lesu, capek, pegal seolah hilang begitu saja. Berganti dengan rasa semangat, bahagia, dan excited yang meningkat. Menikmati setiap momen terindah selama di Gunung Prau. Kapan lagi kesempatan ini bisa kita dapatkan? Tetap bersyukur dan berharap semoga nanti bisa singgah kembali ke Gunung Prau yang cantik ini. Pagi ini Adena berjalan untuk mengeksplor area Camp Sunrise Gunung Prau bersama Kang Asep asal Wanaraja Garut, Kang Taufik asal Bale Endah, Kang Pauji asal Arjasari Bandung, dan Mang Akeu dari Majalaya, Bandung. Banyak juga ya para pendaki yang camping di area ini. Mereka tersebar di berbagai titik area camp Gunung Prau dengan berbagai aneka merek tenda, warna, dan kapasitasnya. Masya Allah, begitu luar biasa ciptaan yang maha kuasa. Gunung Prau sungguh anugerah terindah. Jaga dan jangan dirusak keberadaannya ya Baladena. Jangan merusak ekosistemnya dan mengotori semua sudut areanya. Jaga dan pelihara, ini aset negara.
Adena Adventure. We are together for nature and the future. Adena Adventure. Mantap. Yo, man. Pendaki Pulau Jawa. Luar biasa. Gunung Prong. Menelusuri keindahan alam bumi pertiwi adalah tekadku. Tak peduli begitu banyak rintangan dan cobaan menghalangi, menyajikan kisah dan cerita perjalananku bagaikan hadiah terbaik tanda baktiku pada bumi tercinta Indonesia. Dan pesan pada bangsa terutama generasi muda agar membuka mata bahwa alam Indonesia adalah aset berharga yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan masa depan dan jendela bagi dunia bahwa Indonesia luar biasa.